Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Yasti dari ILHA 4A. Di sini saya akan berusaha menjelaskan materi tentang komputer di berbagai bidang kehidupan. Sama-sama kita ketahui, kata komputer itu sendiri sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena di zaman yang modern sekarang ini segala aktivitas yang kita lakukan selalu diiringi dengan komputer. Kita tidak pernah luput dengan yang namanya komputer. Di dunia kerja kita ada komputer, di dunia pendidikan kita juga ketemu dengan yang namanya komputer. Kemudian di dalam kedokteran atau di rumah sakit itu ada juga ada komputer juga. Jadi apalagi yang di zaman yang sekarang ini, kita kuliah, kita belajar dengan menggunakan komputer dengan jarak yang jauh gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan per bidang-bidang apa sih kegunaan komputer tuh gitu kan. Kenapa komputer sering dilakukan? Pada intinya komputer ini kenapa digunakan? Banyak digunakan dalam berbagai bidang, karena dengan komputer ini segala aktivitas yang kita lakukan bisa lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat dengan adanya komputer tersebut. Jadi kita mulai saja masuk ke bidangnya. Bidang yang pertama yaitu pada bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang pertama adalah komputer digunakan untuk pengolahan data pada aplikasi teknik karena kecepatan dan ketepatannya. Pada intinya juga komputer ini dalam berbagai bidang emang untuk pengolahan data, penyimpanan data, karena komputer tuh ketika kita menyimpan data dia dengan cepat dan tepat gitu. Jadi tidak, kalau manual dia lebih lambat kerjanya. Ketika kita menggunakan komputer, pekerjaannya bisa lebih cepat lagi gitu. Yang kedua adalah komputer memudahkan menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang sulit dan rumit dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, penerapan komputer juga memudahkan dalam penelitian dan riset pengembangan yang berbahaya jika dilakukan oleh manusia dan membutuhkan biaya besar dengan bantuan simulasi komputer. Jadi ketika ada alat komputer yang digunakan untuk penelitian, karena dengan alat ini kita lebih memudahkan. Misalnya ketika kita menentukan kapan datangnya awal bulan Ramadan tersebut, nah pasti kita tengok bulan itu apakah udah ini udah itu pakai alat itu bernama komputer yang dikendalikan oleh komputer. Apa nama alatnya itu ya. Jadi kita bisa nengok kalau seandainya kita menentukan itu, kalau seandainya nggak ada alat itu berarti kita harus terbang ke angkasa nengok bulan itu gitu kan. Tetapi ketika ada alat itu, dari bumi pun kita mengamati bisa gitu dengan adanya komputer tersebut. Itulah canggihnya teknologi sekarang gitu. Kemudian yang keempat, pengumpulan data menggunakan piranti remote sensing dan komputer notebook. Kemudian yang kelima, analisis data dengan program statistik. Yang keenam, katalogisasi dan organisasi data menggunakan database yang dapat diakses via web. Kemudian komunikasi antar ilmuwan di seluruh dunia melalui internet. Kemudian bidang yang kedua, pada bidang bisnis. Komputer dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan banyak usaha yang mendatangkan penghasilan, membuat rental komputer, warnet, usaha video editing, sablon, servis dan install komputer software, kursus komputer, membuat buku online yang dapat dijual, usaha desain grafis untuk periklanan, usaha desain arsitektur, dan lain-lain. Jadi ketika kita udah menguasai ilmunya komputer ini, kita juga bisa menghasilkan uang dari sini. Bisa memberikan kita lapangan kerja
karena kita punya skill di dalam ini gitu. Karena pada zaman sekarang ini juga banyak orang yang membutuhkan, bahkan orang juga banyak yang tidak mengenal atau tidak bisa menggunakan komputer itu sendiri. Jadi sekarang itu juga banyak yang pegang kursus komputer. Kemudian selanjutnya dalam dunia bisnis, komputer sangatlah bermanfaat dalam menjalankan bisnis kita, yaitu yang pertama mendukung operasional bisnis, pengambilan keputusan manajerial, kemudian ada strategi keunggulan kompetitif, ada penyediaan data, pemasukan data, perhitungan, pengawasan perhitungan, ada penyimpanan, dan ada pengeluaran. Kemudian dalam bidang industri, yang pertama yaitu kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses, sehingga proses produksi tidak lagi menggunakan sistem manual. Yang ketiga, pengawasan numerik berarti pengawasan secara otomatis terhadap posisi dan operasi mesin-mesin yang digunakan. Jadi kita tidak perlu memantau secara langsung ke tempat ke lapangan, tetapi dengan komputer ini kita bisa mengawasi kerja yang terjadi di dalam pabrik tersebut gitu. Jadi kita udah tahu sendiri ini apa yang terjadi di sana, apakah ada permasalahan atau tidak. Kita dapat memantau atau mengawasinya secara otomatis dengan adanya komputer tersebut. Kemudian yang keempat, pengawasan proses adalah menyediakan otomatisasi di dalam operasi proses yang kontinu. Komputer untuk pengawasan proses digunakan pada industri yang membuta otomatis proses produksi dan mengatur secara otomatis variabel-variabel yang memengaruhi proses produksi. Selanjutnya dalam bidang perbankan. Yang pertama, mempermudahkan jalannya suatu perbankan serta menjamin keamanan dan kerahasiaan dari setiap nasabah. Yang kedua, sumber data analisa untuk mengambil keputusan di dalam bidang perbankan seperti Finacle yang memberikan solusi bagi bank yang ingin melakukan layanan finansial. Yang ketiga, perhitungan keuangan bunga, layanan keuangan seperti e-banking, e-cash, ATM, dan sebagainya. Transaksi yang dapat digunakan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Jadi pada sekarang ini juga banyak orang yang menggunakan jasa bank ini karena karena memudahkan ketika kita mengirim uang, kita bisa sekarang itu dengan HP pun kita bisa mengirimkan uang gitu ke nomor rekening, asalkan orang yang kita kirimkan mereka punya rekening. Jadi lewat HP pun e-banking ini suatu aplikasi yang dimana kita bisa transfer bisa transfer ke berbagai juga gitu, berbagai nomor rekening, antar bank juga bisa gitu. Kemudian dalam bidang pendidikan, yang pertama computer based training, ada belajar pemrograman, simulasi dan games, aplikasi produktivitas, multimedia dan e-learning. Yang kelima, dukungan bagi mereka dengan kebutuhan khusus, distance learning dan virtual school, mempermudah membuat kurikulum pengajaran. Yang kedelapan, memudahkan dalam mengakses informasi pendidikan lewat internet. Jadi komputer juga kita lihat dalam kita kuliah, ketika kita membuat tugas kita menggunakan komputer, ketika kita kuliah daring kita juga menggunakan komputer, ketika kita menyimpan data, menyimpan buku online, kita juga menggunakan komputer gitu. Jadi dalam bidang pendidikan pun juga banyak gitu, dan juga
bukan di bidang dalam kuliah aja, dalam perguruan tinggi aja kita menggunakan komputer, tapi sekarang di dunia SMA, SMP mereka juga menggunakan komputer, baik itu mereka ketika ujian nasional juga menggunakan komputer. Dan dalam pendidikan SMA sekarang juga banyak yang menuntut para siswa SMA itu mempunyai komputer agar bisa memudahkan, dan juga guru-guru banyak memberikan tugas yang dimana para siswa ini harus membuatnya di komputer gitu, nggak bisa lewat HP. Makanya sekarang teknologi semakin canggih, tetapi ekonomi yang semakin menurun, ya kan. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya pada bidang kedokteran, ada Hospital Information System, menyimpan rekam medis pasien, citra klinis, data asuransi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dokter, perawat, teknisi, pegawai asuransi dapat bekerja melalui jaringan komputer. Dalam rumah sakit, ketika kita pergi ke rumah sakit, yang kita lihat mereka tidak pernah, ketika kita daftar, mereka tidak menulis dengan kertas, dengan pena, tetapi mereka menggunakan komputer. Dan ketika kita datang ke tempat lain, mereka udah tahu kalau seandainya kita udah daftar, karena komputer mereka saling berkaitan gitu, dan itu lebih memudahkan juga. Makanya bidang kedokteran pun mereka banyak menggunakan itu gitu. Yang kedua, telemedicine. Komputer digunakan untuk memonitor tanda-tanda vital pasien, dan dokter memantau melakukan data yang dikirimkan via internet. Kemudian mendiagnosa suatu penyakit dan menentukan obat yang cocok, melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan sebagai alat bantu dalam pemeriksaan medis, melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Dan emang di dunianya dokter sekarang itu banyak sekali alat-alat canggih yang itu pada dasarnya dari komputer, yang memudahkan para medis, memudahkan para dokter dalam melakukan penelitiannya agar tahu penyakit pasien ini apa gitu. Seperti alat untuk khusus THT juga ada gitu, untuk melihat isi dalam telinganya gimana. Kemudian ada banyak sekali alat-alat kedokteran yang sekarang makin canggih, banyak sekali. Jadi lewat itu saja para dokter itu udah tahu gitu, tanpa melihat lebih dalam lagi gitu. Kemudian dalam bidang penerbangan, tanpa komputer, industri penerbangan saat ini tidak akan bisa bekerja sama sekali, karena sama-sama kita ketahui dalam pesawat, helikopter, atau alat penerbangan yang lainnya, alat transportasi udara yang lainnya, mereka pada intinya di dalam semua alat transportasi udara itu rata-rata emang di dalamnya semuanya komputer, sehingga dan juga dalam kontrol otomatis komputer gitu. Ketika ini dia desain pesawat itu menggunakan CAD software, pilot simulation, air traffic controller, ticketing. Nah, ini dengan komputer semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogramkan dan dijadwalkan menggunakan komputer untuk penerbangan sendiri. Pesawat dilengkapi peralatan komputer. Setelah mencapai ketinggian tertentu, pesawat dapat diterbangkan otomatis yang sudah diprogramkan komputer, digunakan untuk mengatur pemesanan tiket pesawat. Dan
Makanya ketika penerbangan pesawat itu juga diatur oleh komputer, kapan dia harus terbang, kapan dia harus turun gitu. Apakah dia bisa terbang, apakah cuaca di atas memungkinkan mereka untuk terbang, itu diatur oleh komputer semua. Dan bagaimana para pesawat-pesawat tidak tabrakan nantinya, itu diatur oleh komputer gitu. Jadi emang dalam bidang penerbangan ini banyak sekali yang menggunakan komputer gitu. Manfaat komputer itu banyak sekali. Di nanti posisi pesawat itu kita dapat tahu dari komputer gitu. Ketika mereka ada sinyal gitu, ketika hilang sinyal itu komputer juga tahu, sehingga ini jatuh, ini apa atau gimana, cuaca nggak baik, pesawat tidak boleh turun, itu komputer juga mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh pesawat tersebut gitu. Makanya ini tanpa komputer, industri penerbangan saat ini tidak akan bisa bekerja sama sekali, karena emang bisa dibilang 80% semuanya tergantung dengan komputer gitu. Kemudian pada bidang kriminalitas digunakan untuk menghasilkan statistik kriminalitas di suatu daerah sehingga dapat membantu pengaturan patroli yang diperlukan. Yang kedua, program komputer yang canggih yang telah dikembangkan adalah Crime Analysis Support, sistem yang dapat mengidentifikasikan daerah yang kemungkinan akan terjadi kriminalitas. Jadi dengan komputer ini kita bisa tahu gitu daerah mana yang akan terjadi kriminalitas. Kalau seandainya nggak ada komputer, berarti kita harus terjun ke lapangan satu persatu, daerah per daerah. Mungkin itu ribet gitu kan, untuk mengetahui apakah terjadi kriminalitas atau enggak sih gitu. Jadi kita pantau ke lapangan satu persatu, daerah per daerah, kan nggak mungkin. Makanya ada program komputer yang kita bisa tahu gitu daerah ini akan terjadi kriminalitas. Jadi itu sangat membantu dengan kegiatan kita yang biar lebih cepat juga selesai gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan komputer juga dapat digunakan untuk melakukan pengawasan atau patroli terhadap pengaturan lalu lintas. Selanjutnya pada bidang entertain dan games. Yang pertama, penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam menyajikan informasi. Yang kedua, dalam dunia pertelevisian dan perfilman, komputer digunakan dalam pembuatan film-film yang memerlukan animasi khusus, misalnya film kartun maupun yang memerlukan efek-efek khusus. Yang ketiga, paket-paket aplikasi untuk animasi dan efek merupakan program-program yang sering digunakan dalam pembuatan animasi dan efek-efek tertentu. Yang keempat, dalam bidang permainan, penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan games yang bermacam-macam. Jadi dalam bidang entertain juga rata-rata menggunakan komputer gitu. Dalam mengedit perfilman, dalam mengedit video, mereka menggunakan komputer. Apalagi ketika film kartun, emang banyak sekali yang perlu diedit dalam itu gitu. Itu menggunakan komputer juga. Dan dalam permainan atau games pada saat ini sudah banyak sekali dan itu digunakan dalam waktu santai gitu. Tapi pada zaman sekarang ini malah games itu digunakan kayak sering dalam hidup gitu, sering dilakukan sehingga kegiatan-kegiatan lain diabaikan. Padahal games itu sebenarnya ketika kita bersantai aja, ibaratnya untuk ketika kita punya waktu senggang, bukan ketika kita sibuk kita harus melakukan ini, tetapi kita main games juga. Dan games pada zaman sekarang ini juga banyak sekali macamnya, dan penggemar games pun
juga banyak gitu. Kemudian selanjutnya komputer di dunia kerja. Di dunia kerja juga rata-rata menggunakan komputer gitu. Di sekolah juga menggunakan komputer, di pabrik juga menggunakan komputer, ketika tempat pengeditan atau bekerja dalam dunia entertain juga menggunakan komputer. Kemudian menjadi YouTuber juga menggunakan komputer. Banyak sekali dunia kerja yang menggunakan komputer. Dan wartawan-wartawan juga menggunakan komputer. Banyak sekali yang menggunakan komputer. Dunia kerja ada rata-rata semuanya menggunakan komputer. Dalam pabrik mereka marketing menggunakan komputer. Itu dalam sebuah toko pun mereka kadang menggunakan komputer untuk untuk harganya, untuk perhitungan berapa jumlahnya. Emang kita sendiri bisa menghitung secara manual, tetapi itu lebih lambat kerjanya. Makanya ketika kita menggunakan komputer, kerjanya lebih cepat dan tepat. Makanya banyak sekali yang menggunakan komputer. Kemudian selanjutnya dia automatic factory. Pertama robot, mesin yang dikontrol dengan komputer. Yang kedua komputer membantu tracking inventory, mengatur waktu pemasangan bagian-bagian produk, mengontrol kualitas produksi, memantau mesin, menjadwalkan pemeliharaan dan lain sebagainya. Kemudian the automated office. Komputer dan jaringannya telah menjadi bagian esensial dari dunia perkantoran modern. Mesin ketik ditambah kertas diganti oleh komputer dan soft copy. Yang kedua, komputer digunakan untuk mengambil berbagai keperluan, memo dan laporan, presentasi bisnis, pengolahan keuangan, statistik perusahaan, promosi atau marketing. Yang ketiga, workgroup. Keempat, paperless office. Kemudian selanjutnya bekerja di rumah. The electronic contact, Alvin Toffler, teknologi memungkinkan orang bekerja di rumah. Yang kedua, telecommuting, menggunakan teknologi informasi untuk bekerja secara kolaborasi dari lokasi yang berjauhan. Jadi dengan adanya komputer ini kita bisa bekerja dari rumah gitu. Seperti pada zaman sekarang ini perkantoran banyak diliburkan, tidak boleh pergi ke kantor. Mereka bekerja dari rumah karena mereka bikin tugasnya di rumah, kemudian nanti bisa dikirimkan lewat email, semuanya menggunakan komputer. Jadi sekarang jarak berjauhan masih bisa kita bekerja gitu. Selanjutnya penggunaan komputer informasi di sekolah. Yang tadi saya jelaskan, di sekolah pun juga banyak menggunakan komputer. Menurut beberapa penelitian, penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas pendidikan, permasalahannya dana, perancangan dan dukungan, pelatihan guru, restrukturisasi. Emang teknologi ini, dengan adanya teknologi informasi ini membuat meningkatnya kualitas pendidikan, tapi emang permasalahan banyak gitu, karena dia membutuhkan biaya yang banyak, dia juga membutuhkan orang yang memang ahli dalam bidang itu gitu, karena bukan berarti semua guru pandai menggunakan komputer, belum tentu semua gitu, malahan mungkin sedikit yang bisa gitu. Makanya dia perlu pelatihan lagi, perlu kursus lagi, jadi emang ribet gitu. Dan juga mungkin lebih ke dana, karena emang komputer itu tidak semurah yang kita bicarakan gitu, apalagi siswa banyak gitu, jadi nggak mungkin satu untuk semua, jadi lebih ribet mending tidak gitu kan. Makanya emang dana
sulit dalam dunia di sekolah ini. Kemudian high tech home, bisnis yang berbasis di rumah, pendidikan di rumah, home entertain, kreativitas hobi dan kesenangan. Kemudian bisnis dan e-commerce. Bisnis penggunaan teknologi informasi untuk mendukung semua aktivitas bisnis. Buktinya sekarang seperti bisnis online, menjual baju online, berdagang online lah, baik itu baju, sepatu, sendal dan lain sebagainya gitu. Jadi orang diam di rumah pun cuma bermodalan internet, komputer atau HP bisa juga, mereka cuma bermodalan itu mereka bisa berbisnis gitu, dan tidak menutup kemungkinan hasilnya sedikit, malahan mereka banyak mendapatkan untung karena mereka tidak menghabiskan uang untuk transportasi, mereka juga tidak menghabiskan uang untuk perpajakan tempat tokonya, itu belum lagi pembuatan tokonya. Jadi emang sekarang banyak yang memilih dengan berbisnis online ini karena dia bermodal, modalnya cuma sedikit gitu, tetapi untungnya alhamdulillah tidak menutup kemungkinan sedikit, malahan banyak gitu, banyak sekali pembisnis online yang mendapatkan untung yang banyak. Kemudian yang kedua, e-commerce, aspek penjualan dari bisnis, pembelian dan penjualan produk atau jasa. Namun istilah ini sudah digunakan secara bergantian dengan e-business. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang mendengar penjelasan ini bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.